Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam. Sebelumnya saya dan kelompok ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Jamulul Akbar yang telah memberikan kami kesempatan dan mempersilahkan kami untuk mempresentasikan makalah hasil diskusi dan kajian dari kelompok kami yang berjudul Pandangan dan Strategi Islam terhadap Masalah Radikalisme di Indonesia. Baik, selanjutnya akan saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Pugar Nugrahanto, saya sendiri, Muhammad Ihsan Tanjung, Dela Novia, Hesti Ariana Puspitasari, Fahri Nur Hairudin, dan Zahra Dian Airi. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama, apa yang dimaksud dengan radikalisme. Di sini penjelasan tentang radikalisme dibagi menjadi dua, yaitu menurut istilah dan menurut bahasa. Menurut istilah, radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Lalu yang menurut bahasa, yaitu radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, yang artinya akar, sumber atau asal mula. Istilah radikal memiliki arti ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, fundamental. Sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktek yang menganut paham radikal, seperti yang dikatakan Widiana di jurnalnya di tahun 2012. Selanjutnya adalah ciri-ciri radikalisme. Menurut Mas Duki, tahun 2012, seseorang atau kelompok yang terpapar paham radikalisme ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengklaim kebenaran tunggal. Klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah nabi yang tak pernah melakukan kesalahan maksum. Padahal mereka hanya manusia biasa. Oleh sebab itu, jika ada kelompok yang merasa benar sendiri, maka secara langsung mereka telah bertindak coba merebut otoritas Allah. Yang kedua, mempersulit agama Islam yang sejatinya ringan. Menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragam yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. Yang ketiga adalah berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah, mereka mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh Nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan. Yang keempat adalah kasar dalam berinteraksi. Kasar dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah seperti ini sangat bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan dakwah Nabi. Ciri radikalisme yang selanjutnya adalah mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya. Berburuk sangka adalah bentuk sikap merendahkan orang lain. Kelompok radikal sering tampak merasa suci dan menganggap kelompok lain sebagai ahli bid'ah dan sesat. Selanjutnya adalah mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah yang menganut demokrasi, mengkafirkan rakyat yang rela terhadap penerapan demokrasi, mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang yang berbeda pandangan dengan mereka sebab mereka yakin bahwa pendapat mereka adalah pendapat Allah. Selanjutnya, perkembangan radikalisme di Indonesia. Yang pertama, pasca kemerdekaan. Pada 1950-an, di bawah bendera Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwirjo membuat gerakan politik yang mengatasnamakan agama. Darul Islam merupakan salah satu pemberontakan yang paling luas. Pemberontakan ini diawali di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah lain seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah pun akhirnya berupaya secara damai maupun secara militer untuk menumpasnya. Kemudian ada Orde Baru. Gerakan di era Soeharto, sebagian muncul atas rekayasa oleh militer atau melalui intelijen melalui Alim Murtopo dengan opsusnya. Ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI atau TII, bagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti komando jihad dalam rangka memojokkan Islam. Nah, Komji sendiri, komando jihad pada 1976 meledakkan tempat ibadah. Tepat setahun setelahnya, FPI, Front Pembela Islam, melakukan hal yang sama, yaitu meledakkan tempat ibadah.
Dalam konstelasi politik, masalah radikalisme Islam semakin besar dan juga meningkat. Adanya keinginan menjadikan negara ini sebagai negara Islam dan munculnya organisasi-organisasi seperti HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia sampai Laskar Jihad dan FPI. Kemudian yang ketiga, ada reformasi. Reformasi menjadi babak baru bagi kemunculan gelombang radikalisme Islam dan terorisme yang lebih besar. Era reformasi di mana sebuah kebebasan dalam berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Era reformasi peran media menambah bumbu-bumbu gerakan radikal yang disebarkan melalui media elektronik dan cetak. Contoh beberapa peristiwa reformasi diantaranya bom Kedubes Filipina tanggal 1 bulan 8, yang kedua bom Kedubes Malaysia tanggal 27 bulan 8, kemudian bom Bursa Efek Jakarta tanggal 13 bulan 9, kemudian bom Malam Natal tanggal 24 bulan 12. Kemudian yang paling menggembarkan adalah 2 tahun berikutnya ledakan bom yang terjadi di Kute, Bali 2002, menandai abad baru terorisme dan radikalisme di Indonesia. Next. Kemudian, untuk informasi, ketika rezim Orde Baru berkuasa pada 1966 sampai 1998, kata radikalisme dan terorisme yang ditujukan kepada kelompok tertentu hampir tidak pernah keluar ke permukaan, apalagi menjadi pembicaraan dalam waktu yang lama di media massa. Penyebutan atas kasus kekerasan yang dimotori oleh kelompok yang berbasis keagamaan saat itu lebih dikatakan sebagai gerakan pemberontakan, misalnya yang terjadi pada pemberontakan di Aceh dan Papua. Next. Dan ini adalah beberapa organisasi yang berkaitan dengan ISIS atau Al-Qaeda. Yang pertama adalah Jemaah Islamiyah, memiliki arti kelompok Islam atau masyarakat Islam. Merupakan sebuah organisasi keagamaan yang mencita-citakan Darul Islam di kawasan Asia Tenggara. Kelompok ini didirikan oleh Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar ketika dalam pelarian di Malaysia. Sejak 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa DI sebagai korporasi terlarang karena 2 tokohnya, Abu Dujana dan Zarkasih, terlibat dalam peristiwa peledakan bom Bali 2002. Kemudian yang kedua, ada Jamaah Ansharut Tauhid atau JAT. Organisasi keagamaan ini pecahan dari Majelis Mujahidin Indonesia atau MFI yang didirikan juga oleh Abu Bakar Bashir di Solo 27 Juli 2008. Sama seperti JI, JAT juga dicap teroris oleh AS dan pemerintah RI. Sejak awal berdiri, kelompok ini merangkul para anggota teroris yang menjadi buronan dan ex-anggota JI. Yang ketiga, ada Mujahidin Indonesia Timur. Kemunculan MTI dilatar belakangi oleh konflik keagamaan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 98. Gerakan Laskar Jihad menggema di kawasan tersebut, sehingga menarik banyak umat Islam dan berbagai daerah untuk terlibat dalam peperangan Islam Kristen tersebut. Setelah konflik ini berakhir, para korbannya bercokol menjadi kelompok Islam garis keras yang bertanggung jawab atas sejumlah tindakan terorisme di Indonesia. Next. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap radikalisme di Indonesia. Next. Gerakan radikal seperti melakukan aksi kasar dengan menghancurkan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama yang dianut oleh mereka sudah merajalela, terutama di era digital yang memberi ruang kebebasan untuk berekspresi. Bahkan beberapa tempat hiburan yang didatangi dan dirusak oleh kalangan ini karena dianggap sebagai pusat sarana maksiat. Para pengikut gerakan radikal menilai kehidupan nyata di masyarakat berada di ujung tanduk, antara harapan seperti konsep agama mereka dengan kenyataan yang ada. Sementara itu, untuk mewujudkan konsep agama mereka, tidak akan bisa dicapai tanpa memakai kekuatan, karena elemen pendukung dianggap tidak kondusif untuk merealisasikan. Agama Islam sendiri memiliki gerakan radikalisme yang dipicu oleh persoalan domestik, di samping oleh konstelasi politik internasional yang memojokkan kehidupan sosial politik umat Islam. Pada konstelasi politik di Indonesia, jumlah pendukung radikalisme Indonesia terus bertambah, tetapi gerakan yang dilakukan tidak berseragam atau berbeda-beda. Next.
Selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun suatu rumah, lalu dia membaguskan untuk memperindahnya, kecuali tempat satu labinah atau semacam batu bata yang berada di pojok rumah tersebut. Lalu manusia mengelilinginya dan mereka terkagum-kagum dengannya sambil berkata, 'Alangkah baiknya jika labina ini diletakkan di tempatnya.' Beliau bersabda, 'Maka akulah labina itu dan aku adalah penutup para nabi.' Hadis tersebut mengajarkan bahwa ajaran Islam bahwa Nabi bukan untuk merusak atau menghancurkan rumah tersebut, sebagaimana dipersepsikan oleh kalangan Puritan Islam. Nabi meneguhkan kembali bahwa Islam hadir ke muka bumi untuk menyempurnakan dan memperindah agama sebelumnya. Sabda Rasulullah SAW tersebut membuktikan toleransi dalam Islam mempunyai akar teologis yang sangat kuat, seperti 2 pilar dari 6 pilar iman yang berbunyi beriman kepada para utusan Tuhan dan kitab-kitabnya. Karena kedua pilar itu menjadi dasar untuk membangunkan kehidupan yang toleran dan harmonis. Next. Materi selanjutnya adalah radikalisme yang seringkali dikaitkan dengan Islam. Next. Radikalisme muncul sebagai sebuah gerakan yang seringkali menggunakan jargon-jargon khusus yang mengatasnamakan agama, khususnya agama Islam. Imbasnya tentu saja adalah adanya pandangan buruk terhadap agama yang bersangkutan, karena agama semestinya menyerukan kedamaian, alih-alih kekhawatiran dan juga kejahatan. Alasan utama mengapa radikalisme sering dikaitkan dengan Islam adalah karena banyaknya kelompok radikal dengan alasan jihad di seluruh dunia, seperti kelompok jihad di Mesir, Yaman, National Islamic Front di Sudan, Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia, dan Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dibeban pemerintah Indonesia. Munculnya gerakan-gerakan tersebut merupakan format perlawanan terhadap ketidakadilan dunia. Next. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya radikalisme. Menurut Profesor Dr. Imam Bawani MA, ada 2 faktor yang mendasari gerakan jihad radikal ini, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal merupakan pemahaman seseorang terhadap Islam yang sangat kaku. Kelompok ini lebih memahami Islam secara kontekstual tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kontekstual, sosiologis, antropologis, dan juga historisnya. Kemudian adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini berkaitan dengan kebijakan pemimpin dunia terhadap negara Palestina, kesenjangan sosial, ekonomi di negara-negara Muslim, bahkan perluasan Barat yang lain-lain. Nah, dengan begitu banyaknya kelompok dan juga aksi-aksinya, maka akan muncul stereotip di masyarakat, terutama yang mayoritasnya non-Muslim, bahwa Islam itu radikal. Next. Selanjutnya, yaitu strategi Islam dalam masalah radikalisme di Indonesia. Next. Next. Menurut Syahril Abdul, 2020, ada 2 strategi yang dapat digunakan dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu pencegahan paham radikalisme di media sosial dan pencegahan paham radikalisme di perguruan tinggi. Next. Permasalahan yang sering terjadi
Karena banyaknya informasi media, masyarakat yang tidak mampu memilah serta menyeleksi informasi yang akan dibuat kebingungan. Oleh karena itu, masyarakat diharap dapat memilah menyeleksi informasi sesuai dengan kebutuhan intelektual. Masyarakat seharusnya tidak sekedar belajar cara yang benar menggunakannya, melainkan harus belajar tentang bagaimana menggunakan media untuk proses penyebaran informasi yang baik. Lalu yang kedua, adanya pemblokiran situs radikal. Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang dalam pemblokiran situs-situs yang berbau radikalisme. Jika situs-situs internet, YouTuber, influencer, dan lainnya terpapar radikalisme, maka hal itu akan menyebabkan rasa cinta tanah air berkurang. Upaya yang ketiga yaitu komunikasi budaya dan agama. Jati diri bangsa dapat digunakan untuk memperkuat identitas kebangsaan, pemahaman falsafah budaya kepada seluruh kalangan masyarakat, penerbitan peraturan daerah yang melindungi budaya lokal, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk budaya lokal ke masyarakat dunia. Yang keempat, yaitu kurikulum pendidikan agama. Kurikulum pendidikan agama lebih diarahkan pada perwujudan nilai-nilai hubungan antar manusia dan menggandengkan dengan Pancasila. Pendidikan agama sudah seharusnya beriringan dengan pengembangan nasionalisme kebangsaan agar sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo untuk memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila. Yang terakhir yaitu kesadaran elit politik. Kesadaran elit politik untuk beragama dalam berpolitik dan bukan berpolitik dalam beragama harus dimiliki oleh setiap elit politik. Karena agama itu bersifat privat dan keduanya tidak boleh dicampur adukan karena agama dan politik terpisah serta tidak ada relasi di antara keduanya. Next. Upaya yang kedua yaitu perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa. Mahasiswa membutuhkan pendidikan karakter agar mampu menangkal paham radikalisme, yaitu dengan mendirikan program penguatan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Nilai-nilai tersebut meliputi yang pertama, religiositas, perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, dan menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah, agama, serta hidup rukun dan damai. Adalah perilaku yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang kedua yang harus dimiliki mahasiswa yaitu nasionalisme. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo berwenang dalam pemblokiran situs-situs yang berbau paham radikalisme. Nilai yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nilai ketiga yang harus dimiliki mahasiswa yaitu kemandirian. Tidak tergantung terhadap orang lain dan menggunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk mewujudkan harapan, mimpi, dan cita-cita adalah wujud dari perilaku mandiri. Nilai keempat yaitu gotong royong. Tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan, menjalin komunikasi dan persahabatan, serta memberi pertolongan pada orang lain mencerminkan perilaku gotong royong. Dan nilai yang terakhir yaitu integritas. Integritas mengandung arti kepaduan dan keutuhan pribadi. Orang yang memiliki sebuah integritas adalah orang yang seimbang antara perkataan dan perbuatannya yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan tadi yaitu radikalisme ini adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan yang besar untuk kemajuan dengan secara cepat dan drastis. Tidak dipungkiri dapat menggunakan dengan catatan. Dalam perjalanannya, radikalisme di Indonesia semakin meluas setelah kemerdekaan hingga setelah reformasi pada 1950-an. Di bawah bendera Darul Islam, membuat gerakan politik yang mengatasnamakan agama. Beberapa organisasi radikal antara lain Jemaah Islamiyah atau JI, Jemaah Ansarut Tauhid atau JAT, dan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Islam adalah agama yang sangat menjunjung nilai toleransi dan kedamaian. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak dipungkiri masalah radikalisme muncul akibat isu-isu domestik dan konstelasi politik, namun Islam adalah agama yang mengedepankan nilai toleransi. Radikalisme sering dikaitkan dengan Islam karena banyaknya kelompok radikal dengan alasan jihad di seluruh dunia.
Seperti contohnya kelompok jihad di Mesir, Yaman, National Islamic Front di Sudan, Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan, Jemaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia, dan Hizbut Tahrir di Indonesia yang telah dibukukan pemerintah Indonesia sebelumnya. Strategi dalam menangkal paham radikalisme yaitu lewat media sosial, kajian keagamaan maupun penerapan nilai-nilai Islam dan toleransi di dunia pendidikan, terutama di pendidikan perguruan tinggi. Selanjutnya saran. Saran yang akan kami berikan yaitu Islam sendiri adalah agama yang mengedepankan nilai toleransi dan kedamaian dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim yang baik, kita harusnya memilah apapun yang kita dapatkan, baik itu informasi maupun hal-hal lain, dan tetap berpegang teguh pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan iman kita kepada Allah dan Al-Quran. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi kami berterima kasih pada Bapak Jamalul Akbar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.